Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan secara simbolis operasionalisasi 1061 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Setiap kali pemerintah merilis program baru dengan embel-embel merah putih, kita seolah dipaksa untuk langsung bertepuk tangan. Di atas kertas, program Koperasi Desa atau Kopdes ini terdengar sangat mulia, memperkuat ekonomi arus bawah dan menjaga ketahanan pangan desa. Tapi, begitu kita melihat realitas eksekusinya di lapangan, kita mendadak sadar ada kekacauan logika yang terjadi di dunia nyata. Sebuah program nasional yang memakan anggaran besar justru memicu satu pertanyaan besar. Ada apa dengan Kopdes? Mari kita bedah kejanggalan pertama. Sistem rekrutmen pengelola Kopdes melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Baru-baru ini, publik digegerkan oleh video viral peserta yang dipaksa merayap di dalam got beton yang kotor sembari memegang senjata. Pemerintah memang langsung mengklarifikasi di media kompas.com bahwa video itu adalah sebuah hoaks dan merupakan potongan latihan komponen cadangan ASN yang dipelintir narasinya. Oke, kita terima klarifikasi itu. Tetapi, melompati urusan hoaks videonya, fakta struktural yang dibongkar oleh investigasi harian Kompas tidak bisa dibantah. Pemerintah memang menggunakan metode latihan sersan militer untuk mendidik calon manajer koperasi desa. Disinilah letak krisis orientasinya. Logika mana yang dipakai? Kita ini sedang merekrut manajer koperasi profesional yang tugasnya mengelola akuntansi retail, logistik, dan UMKM desa. Mereka bukan pasukan infanteri yang disiapkan untuk perang gerilya di hutan. Mengapa anggaran negara dihamburkan untuk indoktrinasi fisik ekstrim yang sama sekali tidak relevan dengan kompetensi kerja modern? Ini bukan kedisiplinan, tapi ini adalah sebuah kegagalan fatal dalam merancang kurikulum sumber daya manusia. Kekacauan ini diperparah oleh bagaimana infrastruktur fisik Kopdes dibangun. Kasus gerai Kopdes di Wonogiri yang berdiri terisolasi di kawasan menyerupai tengah hutan sempat dibantah oleh aparat setempat dengan klaim bahwa mereka berdiri di dekat pemukiman. Namun, laporan investigasi harian Kompas bertajuk "Menjauh dari Rakyat, Mendekat ke Baris Berbaris" membongkar fakta yang jauh lebih miris di daerah lain. Di Lebak, Banten, gerai dibangun di perbukitan dengan akses jalan tanah merah yang hancur saat hujan. Di Ngawi, ada yang dibangun di tebing curam, dan yang paling gak masuk akal, di Lamongan, pintu utama koperasi desa ini dibangun menghadap langsung ke arah pemakaman umum. Pertanyaannya, pemerintah ini mau jualan sembako ke warga desa atau mau buka gerai untuk makhluk halus? Nah, dalam teori perencanaan tata ruang, unit usaha ekonomi itu wajib mendekat ke konsumen agar efisien. Kenapa anomali-anomali ini nih terjadi secara masif? Nah, jawabannya menyakitkan. Demi mengejar target penyerapan anggaran secara tergesa-gesa, pemerintah daerah cenderung memaksakan pembangunan di atas tanah kas desa yang tersisa, bukan tanah yang strategis, hanya agar proyeknya terlihat berjalan di atas kertas. Ini nih bukti buruknya perencanaan yang mengorbankan fungsi belanja publik demi kepuasan administratif birokrasi. Perpaduan rekrutmen yang salah arah dan perencanaan tata ruang yang cacat logika adalah alarm merah bagi tata kelola negara kita. Ketika program nasional dijalankan dengan serampangan, target ketahanan pangan desa akan menguap, dan proyek ini beresiko tinggi berakhir menjadi monumen mangkrak yang lagi-lagi membuang uang pajak rakyat. Jika kompetensi sudah digantikan oleh target penyerapan anggaran dan kelayakan usaha dikalahkan oleh ketergesaan proyek, maka kita patut bertanya, kebijakan ini nih dibuat untuk menyejahterakan desa atau hanya untuk menyenangkan penguasa? Saya Dekno, terima kasih, selamat tinggal.